Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendrikus Esasan, biasa disapa Henrik. NIM saya 2423812040. Kelas B, Prodi Pengelolaan Hutan, jurusan Kehutanan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Pada video kali ini, saya akan membahas berkaitan dengan tahapan-tahapan dalam membuat budidaya jamur tiram. Tahapan yang pertama itu persiapan media. Yang pertama, serbuk gergajian 165 kg, dadak padi 30 kg, dadak jagung 5 kg, tepung tapioka 3 kg, kapur pertanian 2 kg. Kemudian yang terakhir, larutan M4 3-4 tutupan botol atau setara dengan 10-15 ml. Kemudian siapkan air yang bersih, lalu tuangkan larutan tersebut sebanyak 3-4 tutupan botol. Kemudian campur larutan tersebut dengan air secara merata agar tercampur dengan baik. Kemudian langkah yang berikut, pengayakan. Proses pengayakan serbuk gergajian dilakukan untuk mendapatkan serbuk kayu yang lebih halus dan bersih sebagai bahan utama pembuatan backlog. Serbuk yang baru dibeli biasanya masih tercampur dengan potongan kayu yang besar, ranting kecil, atau kotoran lain sehingga perlu disaring terlebih dahulu. Kemudian proses yang berikut, pencampuran media. Proses pencampuran media dilakukan setelah serbuk gergajian halus disiapkan. Semua bahan seperti serbuk kayu, dadak padi, dadak jagung, tepung tapioka, kapur, dan larutan M4 dicampurkan secara merata di dalam wadah penampung seperti terpal. Pencampuran harus dilakukan dengan hati-hati agar seluruh bahan tercampur merata. Kemudian yang berikut, fermentasi dan pembalikan media. Proses fermentasi media dilakukan setelah semua bahan tercampur secara merata. Media yang sudah jadi kemudian ditumpuk dan ditutup menggunakan terpal agar proses fermentasi berjalan dengan baik. Fermentasi berlangsung selama kurang lebih 7 hari, di mana pada tahap ini media akan mengalami peningkatan suhu dan pelapukan alami sehingga baterai masih bisa lanjut toh? Masih sampai mana? Sehingga diam-diam. Sehingga teksturnya menjadi lebih halus. Selama proses fermentasi dilakukan pembalikan media setiap 1 atau 2 hari sekali untuk menurunkan panas yang berlebihan dan memastikan seluruh bagian media terfermentasi secara merata. Kemudian yang berikut, pengisian backlog. Proses pengisian backlog dimulai setelah selesai dicampur dan difermentasi. Media yang sudah disiapkan kemudian ditimbang sebanyak 1,5 kg untuk setiap kantong plastik yang tahan panas. Media yang telah ditimbang dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam plastik. Setelah itu menggunakan botol kaca atau botol plastik berfungsi sebagai alat pemadat. Kemudian langkah yang berikut, sterilisasi. Setelah backlog selesai diisi dan dipadatkan, langkah berikutnya adalah sterilisasi menggunakan alat steamer. Kemudian langkah yang berikut, inokulasi. Proses inokulasi backlog merupakan tahap memasukkan bibit jamur tiram ke dalam backlog yang telah disterilisasi dan didinginkan. Tahapan ini sangat penting karena menentukan keberhasilan pertumbuhan miselium. Sebelum memulai, semua peralatan seperti tangan dan mulut backlog harus disemprot menggunakan alkohol sebanyak 70% untuk memastikan kondisi tetap steril. Inokulasi dilakukan di ruangan tertutup yang bersih untuk menghindari kontaminasi dari udara. Kemudian langkah yang berikut, inkubasi. Setelah proses inokulasi selesai, backlog dipindahkan ke ruangan inkubasi, yaitu ruangan tertutup yang bersih dan bebas cahaya. Langsung pada tahapan inkubasi, bibit jamur tiram mulai tumbuh menjadi miselium yang akan menyebar ke seluruh media.